Shalom saudara yang terkasih dalam suara pengembalaan. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membahas dalam kitab Roma pasal 11. Saya akan membahas satu ayat dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah milik Dia. Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ialah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa yang melampaui akal kepikiran kita, diam di dalam hati dan pikiran kita, sehingga suara pengembalaan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca Roma 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pada saat kita menghadapi masa muda, selesai kita sekolah, maka muncul keinginan kita untuk bekerja dan terus bekerja supaya kita bisa memperoleh hasil yang bahagia. Di situ ada beberapa kata motivasi. Aku yakin dengan semakin sulit perjuanganku, berarti semakin aku besar peluang menjadi seorang pemenang. Karena itu setiap orang akan terus berjuang untuk memperoleh segala sesuatu yang dia ingini. Lah, apa yang diinginkan manusia dalam kehidupan ini adalah kepengen punya rumah. Kalau bisa kepengen punya rumah yang mewah, kepengen punya mobil yang mewah, Lamborghini misalnya, kepengen punya jabatan, kepengen usahanya sukses selalu, kepengen banyak uang. Dan pada saat masa tua, kematian menunggu setiap kita. Saudara, melihat apa yang dikumpulkan, bahwa masa tua itu kita akan merasa puas, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa kita memiliki banyak segala sesuatu. Pada saat kita merasa bahagia, pada saat kita merasa sukses, yang muncul dalam benak kita adalah satu kebanggaan. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat kita kembali tidur, ternyata seorang ini yang kaya raya hidupnya sukses dipenuhi keberhasilan, ternyata saat dia tidur, Tuhan panggil dia. Apakah dia dengan tadi berkata kebanggaannya, keberhasilannya, jabatannya dan lain sebagainya membuat dia hidup dan keturunannya yang dikatakan hidup dalam kebahagiaan? Ternyata tidak. Pada saat dia dikuburkan, apa yang terjadi? Anak-anaknya saling berebut kekayaan, anaknya berebut hartanya, dan ternyata anaknya bertengkar satu dengan yang lainnya karena menuntut harta yang ada dari si pemilik harta itu. Lalu apa kebanggaan setiap kita? Ternyata sang pemilik harta itu yang mengumpulkan sekian lama, tetapi orang lain yang memiliki, orang lain yang menikmati. Itulah kehidupan ini. Kalau kita sadar, kehidupan ini bukan milik kita, tetapi kehidupan ini adalah milik Allah. Tidak ada satupun di dunia yang tidak milik Allah. Seseorang ini mungkin merasa napas ini milik kita. Seseorang ini mungkin berkata, suatu saat kita akan sadar kalau napas kita ini ternyata bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Allah. Lah, kalau demikian, Allah bisa mengambil nafas kita setiap saat. Pada saat seseorang ini dipanggil pulang ke Tuhan,
ternyata jabatan, kekuatan yang menjadi pagar saat ini adalah milik saya. Kalau kita melihat banyak orang kehilangan wibawa, kehilangan powernya, kehilangan jabatannya, kehilangan akan apa yang menjadi jabatannya. Karena apa? Segala sesuatu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau ada orang yang menganggap apa yang kita miliki ini adalah miliknya, itu satu hal yang salah. Itu satu hal yang sial, saya katakan. Itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Allah. Saudaraku yang terkasih, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan apa yang kita miliki. Yang pertama harus kita perhatikan, seandainya saudara memiliki jabatan, tetapi jabatan itu dimanfaatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seandainya saudara memiliki harta, harta itu menjadi bagian untuk hidup melayani Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Seandainya saudara memiliki pangkat yang tinggi, saudara menggunakan pengaruh saudara untuk kemuliaan nama Allah. Seandainya saudara memiliki segala kemewahan ini, semuanya kita berikan untuk melayani akan banyak jiwa yang saat ini merindukan untuk kita menjadi bagian berkat. Muliakanlah Allah dengan apa yang kita miliki ini. Saudara, kalau kita mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Allah, maka kita menjadi kebaikan bagi orang lain. Kenapa saya katakan kebaikan? Karena semakin banyak orang tertolong, saudara semakin menjadi berkat. Semakin banyak orang termotivasi akan kehidupan saudara, maka saudara menjadi saluran berkat yang tak terhingga, yang tak terbatas. Semakin banyak orang yang tersembuhkan perasaan akibat luka-luka batin dan kehidupannya, karena kehadiran kita boleh menjadi mereka kembali. Luka batin itu terbalut, perasaan mereka itu kembali kepada perasaan yang bahagia. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita miliki, tidak ada sesuatu apapun yang di luar milik Allah. Berarti apa yang kita miliki adalah milik Dia, milik Allah untuk selama-lamanya. Biarlah melalui suara pengembalaan ini kita diberkati. Kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, bukan milik kita. Mari kita berdoa dengan rasa syukur ke Tuhan. Kami rindu segala sesuatu yang menjadi milik-Mu, dan kami menyadari kami hanyalah titipan yang Tuhan berikan untuk kami bertanggungjawabkan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh mereka yang mendengar suara pengembalaan GA Banyumanik ini. Berkati kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.